Shalom saudaraku, kembali di Efrata Devotion. Sedikit bersaksi, dahulu saya adalah seorang yang kurang mendapat motivasi belajar untuk belajar matematika. Maka saya kurang suka matematika. Nah, dari situ saya berpikir untuk memilih sekolah lanjutan yang tidak menyentuh matematika, dan pilihan itu adalah sekolah teologi. Tapi ternyata saya salah, saudara. Di STT juga ternyata dijumpai soal matematika, bahkan matematika yang tingkat tinggi. Misalnya kisah 5 roti dan 2 ekor ikan. 5 tambah 2 bagi 5.000, sisanya 12. Dan masih banyak kisah lain. Nah, menurut penelitian terdapat manfaat besar belajar matematika. Bahkan matematika sederhana. Dengan mengerjakan soal matematika, kita dapat mengaktifkan kedua bagian otak kita, yaitu otak kiri dan otak kanan. Nah, dengan mengerjakan soal matematika, kita dapat menghindarkan diri dari kepikunan, saudara. Intinya, dengan belajar matematika sederhana akan mendukung fungsi kerja otak dan menghindarkan kita dari kepikunan. Kita tentu paham bagaimana orang yang pikun. Sebentar ingat, sebentar lupa. Saya punya nenek yang sudah pikun dulu. Sampai-sampai ia tidak kenal dengan cucu-cucunya, saudara. Sebentar bertanya, sebentar bertanya. Nah, saudara, hari ini mari kita belajar matematika sederhana yang terdapat dalam Mazmur 90 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati bijaksana. Menghitung. Matematika sederhananya adalah menghitung hari. Saudara, dengan menghitung hari, kita akan bijaksana. Menurut kamus, bijaksana artinya adalah orang yang selalu menggunakan akal budinya, arif, tajam pikirannya, pandai dan hati-hati, cermat, teliti, dan seterusnya. Nah, adapun Mazmur ini adalah rangkaian doa yang disampaikan oleh Musa. Ia memohon kepada Tuhan agar Tuhan memberi kebijaksanaan dan turun atas bangsa Israel. Hal ini terjadi mengingat betapa bebalnya orang Israel, saudara. Mereka dikenal tegar tengkuk, penuh dengan keinginan untuk kembali ke perbudakan di Mesir. Mereka terikat dalam mentalitas budak. Selalu bersungut-sungut, suka bertengkar, memberontak kepada Allah, suka berpaling pada berhala. Saya memahami hal ini sebagai bentuk kepikunan juga. Mereka sering lupa akan kebaikan Tuhan. Mereka lupa akan jati diri mereka. Akibat dari itu semua, mereka harus menempuh jalan panjang di padang gurun. Bahkan mereka banyak yang binasa, saudara. Mereka gagal memasuki tanah Kanaan, gagal menikmati berkat Tuhan, yaitu negeri yang melimpah dengan susu dan madu. Saudara, saya mau katakan bahwa hati yang tidak bijaksana seringkali membuat kita mengalami seperti apa yang dialami oleh bangsa Israel pada saat itu. Oleh karena itu, saudaraku, saat ini kita memasuki masa-masa penghujung tahun. Hitunglah hari-hari yang sudah kita lewati. Hitunglah usia yang sudah kita lalui. Hitunglah kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah saudara dan saya terima dalam hidup ini. Hitunglah semua berkat Tuhan. Hitunglah, teruslah menghitung kebaikan Tuhan agar kita terhindar dari kepikunan, saudara. Kepikunan sendiri bukanlah sebuah dosa. Tapi pikun secara rohani akan membuat kita kehilangan kemampuan untuk mengingat segala kebaikan, segala perbuatan Tuhan. Bahkan bisa jadi membuat kita lupa akan pribadi Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, ajarlah kami menghitung hari-hari sedemikian, agar kami beroleh hati yang bijaksana. Amin.